Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Arwan dalam video pembahasan seri matematika SD. Nah, di sini kakak akan bahas tentang soal-soal ya, luas dan kering lingkaran. Di sini ada sudah kakak siapkan soal-soal yang akan kita bahas. Nah, syaratnya kan adik-adik sudah tahu rumus luas lingkaran dan kering lingkaran. Itu sudah kalian ingat semuanya. Untuk luas lingkaran rumusnya pi kali r ya, kali r atau pi r kuadrat ya. Kalau keliling bisa yang pakai 2 kali pi kali r atau pi kali d saja, tergantung nanti kita penggunaannya yang mana ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya mengenai contoh soal dan pembahasan soal-soal ini. Disimak terus ya. Untuk nomor 1 ini kita disuruh menghitung luas dan lingkaran dengan yang diketahui adalah jari-jarinya. Di sini yang bagian pertama yang A itu jari-jari 7 cm, di sini R-nya, yang B 35 cm, yang C itu R-nya 10 cm, yang D di sini R-nya 20 cm, yang E ini R-nya 15 cm, dan di yang F ini R-nya adalah 22 cm. Nah, pertama kita akan hitung luas dulu ya. Tadi rumusnya apa luas? Pi kali R kali R. Untuk pi nanti kita sesuaikan dengan nilai jari-jarinya ya. Kalau jari-jarinya kelipatan 7 maka menggunakan pi 22/7. Sedangkan kalau R-nya bukan kelipatan 7 kita akan menggunakan pi 3,14. Oke, yang pertama yang A, berarti karena jari-jarinya 7 maka kita menggunakan 22/7 ya. Jari-jarinya 7 kali 7 ya, ini jari-jarinya. Maka kita sistem coret, kita coret aja ini 7 sama 7 jadi habis ya, atau 1 gitu ya. Jadi tinggal 22 dikali 7, maka luasnya adalah 154 cm persegi. Maka di sini jawabannya adalah 154. Oke, yang luas yang B dengan R 35 berarti karena R nya 35 berarti masih kelipatan 7 ya, berarti kita pakai 22/7 pi nya dikali R nya 35 dikali 35 sama sistem coret. Kita coret 7 sama 35 jadi 5 ya, ini 1. Nah, tinggal 22 dikali 5 dikali 35, artinya 22 dikali 5 sama dengan 110. Maka kita kalikan dengan 5, kalau 3 jadi 3850. Nah, maka jawabannya yang B ini 3850. Sedangkan yang C itu R-nya adalah 10, berarti bukan kelipatan 10 ya. Berarti untuk pi nya kita tidak menggunakan 22/7 tapi pakai yang 3,14 ya, dikali 10 kali 10. Biar mudah kita rubah aja ini 314 jadi 314 per 100 ya. 10 kali 10 jadi 100 ya. Bisa kita coret ya, 100 dengan 100 ke 1 jadi jawabannya adalah 314. Maka nilai luas yang ini 314 ya, mudah ya. Oke, sekarang kita yang D. Ini boleh dicatat dulu, di pause saja videonya karena yang sebelah sini akan kakak hapus nih. Di pause saja videonya, jadi bisa kalian catat dulu. Kemudian yang D jari-jarinya 20, maka kalau jari-jari 20 sama masih pakai menggunakan 3,14 kali 20 kali 20. Nah, ini kita rubah jadi pecahan biasa ya. 20 kali 24 100, berarti 0 0 2 itu bisa kita coret ya, coret 2 nih. Nah, jadi 4 dan 1 sisanya. Oke, berarti tinggal 314 bagi 1 tetap 314 kali 4 jadi 1256. Terus ini adalah 1256 ya.
Sedangkan yang E itu R-nya 15. Kalau jari-jarinya 15 itu bukan kelipatan 7 juga ya, jadi kita menggunakan 3,14. Jari-jarinya 15. Nah, kalau yang model begini kita ngitung tetap biasa saja. 3,14 kali 15 kali 15 adalah 225. Nah, baru dikali dengan 3,14, hasilnya 706,5. Maka di sini jawabannya adalah 706,5. Yang F juga itu jari-jarinya 22, berarti bukan kelipatan 7, kita pakai 3,14. Jadi 3,14 ini 22 kali 22 hasilnya adalah 484. 484 kita kalikan dengan 3,14 hasilnya adalah 1519,76. Kasih ini kita tulis 1519,76. Nah, ini mencari luas lingkaran apabila jari-jarinya diketahui. Setelah ini kita akan bahas kelilingnya. Nah, boleh di pause dulu untuk dicatat ya. Selanjutnya kita akan bahas yang kelilingnya. Ya, yang kelilingnya rumusnya karena pakai jari-jari berarti 2 kali pi kali r ya. Yang A berarti 2 dikali, karena kelipatan 7 pakai 22/7 dikali jari-jarinya 7. Kita sistem coret. 7 sama 7 habis, maka tinggal 2 kali 22 berarti 44. Jadi jawabannya di sini yang A adalah 44. Sedangkan yang B jari-jarinya 35, berarti 2 dikali, karena 35 kelipatan 7 maka pakai 22/7 pi nya kali 35. 35 bisa kita coret dengan 7, berarti ini 5 ya. Kemudian tinggal 22 kali 22 kali 5. 2 dengan 5 bisa kita kali duluan ya, berarti 10. 10 kali 22 berarti 220. Maka keliling sini yang B 220 cm. Yang C jari-jarinya 10. Oke, 2 dikali, karena jari-jari 10 kita pakai 3,14. Jari-jarinya 10. 2 sama 10 kita kali jadi 20 ya, atau 2 kali 3 14 dulu kan 6,28. 6,28 dikali 10 berarti 62,8, komanya tinggal digeser, maka hasilnya adalah 62,8 cm. Yang D jari-jarinya 20, berarti 2 pakai 3,14 juga dikali 20. Nah, tadi kan jadi 62,28, kita kali dengan 20, 125,6. Maka yang E ini kelilingnya adalah 125,6. Nah, yang F R-nya 22, berarti sorry kenapa ngisiin di sini ya, bukan 125,6. Nah, kita yang E lupa jadinya. Berarti yang E itu 15, berarti pakai 3,14 juga. Nah, berarti 2 kali 3,14 jadi 6,28, hasilnya 94,2 ya, 94,2. Nah, yang F untuk bawahnya ya, berarti kelilingnya sama, masih 2 kali 3,14 kali 22. 2 sama 22 boleh jadi 44 ya. 44 dikali 3,14 hasilnya adalah 138,16. Minusnya 138,16. Nah, boleh dicatat dulu caranya ya, di pause videonya. Habis ini kita lanjut ke soal yang nomor 2.
Untuk soal yang nomor 2 di sini berarti soalnya menghitung luas dan keliling lagi, cuma yang diketahui adalah diameter ya. Ini diameter 28, ini diameter 42, ini diameter 60, ini diameternya 100, ini diameternya 21, ini diameternya 49. Oke, untuk menghitung luas kan tadi rumusnya adalah pi kali r kali r. Nah, yang diketahui r, maka dari diameter itu kita cari dulu r nya ya. Artinya mencari r itu kan tinggal 28 dibagi 2 berarti 14. Maka karena pakai jari-jari 14 pakai 22 per 7 kali 14 kali 14 sama dengan 616. Maka di sini luasnya adalah 616. Nah, kita cari langsung yang B dulu ya, luasnya ya. Karena ini kan 42, maka jarinya 42 kita bagi 2 berarti 21. Maka luas sama dengan pakai 22 per 7 lagi, karena R nya 21 itu kelipatan 7 ya. Nah, 21 sama 7 coret aja. Nah, ini 3. Jadi 66 dikali 21 1386. Berarti ini 1386. Luas yang C. Oke, di sini D-nya 60, berarti R 60 bagi 2 berarti 30. Kalau luasnya berapa nih? Pakai 3,14 kali 30 kali 30. Kita pakai pecahan biasa, 314 per 100 dikali 900. 0 bisa kita coret 2. Nah, maka tinggal 314 kali 9. Hasilnya 2826. Nah, yang D ini diameternya 100, maka jari-jarinya 100 bagi 2 ya. Berarti 50. Oke, kita hitung luasnya pakai 3,14 juga dikali 50 kali 50 sama, kita rubah biar mudahnya jadi pecahan biasa, 314 per 100 dikali 2500. 02 bisa kita coret, tinggal 314 kali 25 menjadi 7850. Tulis 7850. Yang E, karena diameternya 21, maka R nya adalah 21 per 2. Nah, ini nih kalau dihitung jadi desimal ya. Kita jangan menggunakan pecahan desimal, kita menggunakan pecahan biasa saja. Maka R nya tetap 21 per 2 ya. Berarti karena 21 per 2 kelipatan 21 nya kelipatan 7, berarti pakai 22 per 7 kali 21 per 2. Nah, penulisan jari-jarinya jadi begini karena pakai pecahan ya, pecahan biasa. Ada yang bisa kita coret, ini 7 sama 21 jadi 3, sementara 22 sama 2 juga bisa kita bagi, ini 11, ini jadi 1. Maka sama dengan tinggal 11 kali 3 dikali 21 per 2 ya. Berarti 33 kali 21 bagi 2. Hasilnya 346,5. Kita tulis 346,5. Nah, silahkan dicatat dulu, tempatnya nggak cukup. Oke, selanjutnya yang D, kita cari R nya dulu. 49 bagi 2, ini sama seperti E, tidak bisa dijadikan bilangan bulat, jadi kita tulisnya R nya adalah 49 per 2 saja ya, 49 per 2 saja. Maka luasnya sama dengan pi kali R kali R, berarti 22 per 7. Nah, ditulisnya 49 per 2. Nah, ada yang bisa kita coret ya, yaitu 7 sama 49 kan 7. Tadi ini juga 22 bagi 2, ini 11. Jadi sama dengan 77 kali 49 per 2. Jadi 1886,5. 1886,5. Nah, itu menghitung luas lingkaran bila diameternya diketahui.
Selanjutnya kita cari keliling. Nah, kalau keliling kan rumusnya gampang ya. Kalau pakai diameter berarti tinggal pi kali d gitu ya. Yang A berarti kan tinggal D nya 28 berarti kan 22/7 kali 28. Tinggal kita coret 4, maka sama dengan 22 kali 4 88. Maka di sini 88. Tuh gitu ya, kalau diameternya diketahui jadi lebih mudah. Yang B, karena diameternya 42 berarti 22/7 kali 42 bisa kita coret dengan 7 jadi 6. Tinggal 22 kali 6 132. Jadi tinggal kita tulis di sini 132. Nah, sedangkan yang C itu diameternya 60 berarti tinggal kita tulis 3,14 kali 60. 3,14 kali 60, nolnya 1 berarti geser ke kanan, 1. 188,4. 188,4. Selanjutnya yang D diameternya 100. Ya udah kita tulis 3,14 kali 100 ya. Hasilnya 314, komanya hilang. Tulisnya 314. Nah, catat dulu nih, nggak muat. Silahkan dicatat dulu, di pause videonya. Selanjutnya yang E. Yang E itu D nya 21. Berarti kalau 21 kelipatan 7 ya, berarti 22/7 kali 21 ya, pi kali D saja. Coret, jadi ini 3 ya, tinggal 22 kali 3 berarti 60. Nah, maka jawabannya 66. Kemudian yang F itu keliling diameternya 49 berarti kelipatan 7 juga. Coret 7 49 jadi 7. Kita tinggal 22 kali 7 berarti 154. Maka di sini adalah 154. Nah, demikian adik-adik cara menghitung luas lingkaran dan keliling lingkaran jika diameternya diketahui. Oke, silahkan dicatat. Kita habis ini masuk ke soal yang nomor 3. Untuk soal nomor 3 di sini, nah perhatikan adik, ada beberapa soal disebutnya lingkaran tidak utuh ya, karena tidak bulat semuanya. Kalau nomor 1 dengan nomor 2 tadi itu adalah lingkaran utuh, maka dihitungnya juga dengan rumus yang sering digunakan ya. Nah, kalau yang ini agak berbeda ini ya, perhatikan dulu. Untuk menghitung seperti ini, hitung luasnya memang rumusnya sama ya, pakai pi kali r kali r. Cuma karena bentuknya tidak utuh, kita lihat bentuknya ya, harus dikali bentuk pecahan bentuk tidak utuh. Pertama yang A ini bentuknya adalah bentuk setengah, 1/2 ya, sedangkan yang B bentuk 3/4 ya, 3/4 nya. Nah, sedangkan yang C ini adalah bentuk 1/4 ya. Jika dalam suatu lingkaran, kalau seperti ini kita bagi 2 jadi setengah-setengah. Nah, kalau gini berarti masing-masing 1/4 ya. Tuh. Nah, kalau yang 3/4 itu ini dijumlahkan, ini jadi 3/4, ini hilang. Nah, gitu ya pecahannya. Kemudian yang D, nah di sini kita harus cari pecahannya dulu ya. Berapa pecahan bentuk seperti ini? Artinya lingkaran ini dibagi menjadi 3 bagian ya, menjadi 3 bagian. Nah, karena dia satu lingkaran penuh kemudian menjadi 3 bagian, maka nanti penyebutnya 3. Nah, yang ditanyakan kan cuma ini nih, bagian yang ini saja. Nah, bagian ini berapa ya? Bagian ini adalah 1/3 bagian. 1, semuanya ada 3 bagian itu. Nah, sedangkan yang E ini pakai sudut nih ya. Kalau gambarnya gini ya, diperbesar nih 120 derajat. Yang namanya lingkaran penuh
itu adalah 360 derajat. Nah, ini kita cari pecahannya ini. 120 derajat per 360. Ini bisa kita coret, jadi tinggal 12 per 36. Sama-sama kita bagi 12 menjadi 1 per 3. Ya. Jadi pecahan bentuk seperti ini disebutnya 1 per 3. Jadi yang 10 kita tidak gunakan lagi. Yang kita cari, kita butuhkan adalah 1 per 3. Kemudian yang gambar F, nah, kita hapus dulu ya. Perhatikan kakak gambar lagi di sini. Nah, di sini tertulis 135 derajat. Yang kita butuhkan adalah sudut yang di sininya ya. Berarti satu lingkaran tadi berapa? Satu lingkaran penuh sudutnya adalah 360 derajat. Nah, kita cari yang di sini berapa ini? Berarti 360 derajat dikurang 135 itu adalah 225 derajat. Nah, di sininya adalah 225 derajat ya. Nah, kita cari pecahannya. Berarti 225 per 360. Ini kita sederhanakan jadi 45 72. Nah, ini bisa kita bagi 9 jadi 2 bagi 45 bagi 9 5. 72 bagi 9 8. Nah, 5 per 8. 5 per 8 tidak bisa sederhana lagi. Berarti bentuk ini adalah bentuk pecahan 5 per 8. Nah, kalau sudah kita ketahui bentuk pecahannya, baru kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Oke, perhatikan. Ini hapus dulu. Nah, yang bagian A berarti rumusnya akan menjadi 1 per 2 dikali pi kali r kali r. Jadi tinggal dimasukkan ke perkalian bentuknya setengah ya. Nanti yang lain juga begitu sama. Jadi setengah jari-jarinya 20 berarti pakai ini diameternya ya. Oke. Kita tentukan ukuran dulu deh. Ini diameternya 20. Berarti jari-jarinya dibagi 2 20 bagi 2 jadi 10. Nah, yang B ini diameternya 56 ya. 56 berarti jari-jarinya kita bagi 2 R 56 bagi 2 28, makanya jari-jarinya 28 nantinya. Nah, kalau ini sudah jari-jari ya kalau yang ini. Kemudian yang D ini 7 ini sudah jari-jari juga ya, bukan diameter. Nah, yang E juga ini sudah berupa jari-jari ya, 14. Sedangkan yang F ini juga sudah berupa jari-jari 20. Oke, jadi mudah ya. Tinggal kita masukkan ke dalam hitungannya. Karena R nya 10 maka pakai 3,14 atau langsung saja adik boleh dia menghemat waktu langsung tulis gini. Nah, dikali 10 kali 10. Nah, sebenarnya kalau udah kalian tahu tinggal kali aja ya. Kita coret nih 2 nolnya, coret aja. Nah, habis satunya ini namanya habis gitu ya. Tinggal 314 kali 1 bagi 2. Berarti 314 bagi 2 berarti 157. Maka ini luasnya adalah 157. Nah, yang B sama caranya, tinggal kita masukkan 3/4 kali pi kali r kali r. 3/4 karena jari-jarinya 28 maka pakai 22/7 dikali 28 kali 28 ya. Coret. Nah, ini boleh coret jadi 4. Nah, 4 ini juga boleh kita coret. Jadi tinggal kita hitung tuh 3 dikali 22 dikali 28 ya. Yang ini udah habis ya, habis. Nah, tinggal 3 dikali 22 kali 28 berarti kan 3 kali 22 66 dikali 28 hasilnya adalah 1848. Nah, ini luasnya 1848. Nah, yang C juga sama, tinggal masukin aja 1/4 kali jari-jarinya 14 berarti pakai 22/7 dikali 14 kali 14. Kita coret 7 14 2. Nah, kemudian 4 sama 2 boleh jadi 2. 22 sama 2 jadi 11. Nah, tinggal 11 kali 14 sama dengan
154. Maka yang C ini luasnya adalah 154. Oke, nah sekarang yuk kita hitung yang bagian D. Oke, kalian cerap dulu pause videonya. Ini tempatnya sudah cukup untuk coret-coretnya. Kalian pause saja ya. Untuk yang D sama tadi, kita tinggal masukkan 1/3 kali pi kali R kali R. R nya 7 ya, berarti 1/3 dikali 22/7 kali 7 kali 7. Coret habis. Nah tinggal 22 kali 7 154 kita bagi dengan 3, hasilnya 51 1/3. Jadi luasnya adalah 51 1/3 atau 51,33 ya, 51,3333 dan seterusnya. Kita belajar 51,33 gitu aja ya. Yang E itu bentuk tadi pecahnya adalah 1/3 juga, cuma jari-jari 14 ya. Pakai 22/7 kali 14 kali 14. Berarti kita coret 14 sama 72. Nah 2 sama 3 jangan dicoret karena beda ya. Tinggal kita hitung nih, 22 kali 2 kali 4 bagi 3. 22 kali 2 kali 14 bagi 3. 22 kali 2 44. 44 dikali 14 616 dibagi 3 205,33. Jadi ini luasnya yang 205,33. Nah yang F sama, kita tulis 5/8 dikali pi nya pakai berapa nih, pakai 3,14 atau 314/100. R nya 20 kali 20. Oke, berarti yang ini kita coret dulu nolnya. Nah jadi kan 5/8 dikali 314 dikali 4 ya gitu. 4 sama 8 kita coret bisa, ini 1 nih 2. 314 bagi 2 bisa dicoret jadi 154. Jadi tinggal 154 dikali 5 770. Nah ini kalau menghitung luas lingkaran yang tidak utuh ya. Oke, boleh kalian catat, pause videonya. Selanjutnya kita akan menentukan keliling. Nah di sini ada yang agak berbeda ya untuk menghitung keliling. Oke, harus benar-benar dipahami yang disebut keliling. Oke, perhatikan yang A dulu ya. Di sini kakak gambarkan lagi bentuk setengah lingkaran yang disebut keliling, jadi harus benar-benar dipahami. Yang namanya keliling, perhatikan setengah lingkar ini dengan ini, itu yang disebut keliling. Jadi seluruh sisinya. Jadi kamu menghitung, yang dihitung adalah nanti panjang busurnya, panjang busur ini ya, setengah lingkaran ditambah ini diameternya. Jadi ada dua yang mesti kita hitung ya. Yang pertama kita harus mencari panjang busur. Ya, berarti itu sama dengan setengah lingkaran dikali lingkaran, pi kali d. Berarti setengah, karena pakai diameternya 20 maka 3,14 kali 20. Nah ini bisa kita coret 2 sama 20, berarti jadi 10. Nah 3,14 kali 10 jadi 31,4. Nah di sini panjang busurnya 31,4, sedangkan D nya adalah 20, maka kelilingnya tinggal kita jumlahkan 31,4 ditambah 20, maka hasilnya adalah 51,4. maka jawabannya 51,4 cm. Oke, catat dulu ya, ini pelan-pelan karena agak berbeda cara pembahasannya. Nah untuk yang nomor 2, perhatikan yang disebut keliling ini ya, bagian siku ini tambah ini
tambah busur yang berbentuk 3/4 lingkaran. Yang kalian hitung itu adalah panjang busur yang 3/4 lingkaran ini ditambah jari-jari ini tambah ini, atau kalau digabungkan mereka berdua jadi diameter ya. Oke, kita coba yang mencari panjang busurnya dulu. Panjang busurnya dulu, P busur aja kita singkat ya, berarti 3/4 dikali Pi dikali D. Jadi 3/4 dikali, karena diameternya 56 berarti 22/7 kali 56 ya, ini diameternya. 7 sama 5, 6 itu 8, 4 sama 8 juga ada coret, bisa 4, berarti tinggal 3 kali 22 66 kali 4, 66 kali 4 264. Nah maka ini panjang ininya adalah 264, sementara ini tambah ini kan diameter, digabung jadi meter jadi 56. Jadi kelilingnya tinggal kita hitung 264 ditambah diameternya 56 sama dengan 320 ya. Jadi dipahami ya, yang namanya keliling itu bagian pinggirnya saja, ini tambah ini tambah ini gitu. Oke, dicatat lagi. Kemudian yang C bentuknya 1/4. Nah sama seperti tadi, yang kita hitung itu adalah ini panjang busur yang ini, nanti kelilingnya baru kita tambah ini ya. Kalau ini digabungkan jadi diameter, ini kan R, kalau R tambah R jadi D. Oke, D nya berapa? 14. Oke, kita cari panjang busurnya dulu. Panjang busur berarti 1/4 ya, kali Pi kali D, rumus lingkarannya itu 1/4 dikali Pi nya pakai 22/7 karena diameternya berapa nih, diameternya berarti 2 dikali 14 berarti 28. Kita coret 28 ini jadi 4 ya. Oke, 4 sama 4 coret ya. Jadi hasilnya 22. Oke, berarti kita ketok kelilingnya, berarti ini 22, ini 14, ini 14, atau diameternya berapa ini 28 ya, berarti 22 ditambah 28 berarti 10 jadi 50, maka kelilingnya adalah 50. Oke, bisa dipahami ya untuk A, B, C. Selanjutnya kita ke nomor yang D, boleh dicatat dulu yang nih. Untuk yang D, gambar yang ditanyakan yang ini ya, yang putus-putus itu udah digabung, tidak ditanyakan maksudnya. Nah hanya yang ini 1/3 bagian, R nya 7. Nah kita tinggal mencari panjang busurnya ini berapa. Panjang busur berarti 1/3 ya, 1/3 kali Pi kali D, berarti ini diameternya kalau digabung jadi 14. 1/3 dikali 22/7 dikali 14, coret 2. Nah 3 sama 2 nggak bisa coret, berarti kita hitungnya tinggal 1 kali 22 kali 2 berarti 44 bagi 3, 14,67. berarti kelilingnya adalah kelilingnya kita jumlahkan dulu, 14,67 tambah diameternya 14 berarti 28,67. Jawabannya 28,67. Nah jadi kelilingnya ini tambah panjang busurnya. Oke, kita habis ini ke E, dicatat dulu ya. Nah yang E bentuknya 1/3 ya, jadi bentuk 1/3 sama seperti yang tadi ya, karena R nya 14, jadi kalau ini digabungkan jadi 28. Tinggal mencari panjang busur ini. Panjang busurnya berarti karena dia 1/3 ya, dikali 22/7 dikali diameternya 28, coret 7 sama 28 4. Nah 3 sama 4 nggak bisa, sederhana lagi, berarti tinggal 22 kali 4 88/3 atau dibagi 3 29,33. Tinggal cari keliling, 29,33 ditambah ini aja nih gabung, 14 tambah 14 28 ya, tambah 28
tambah diameter tambah sisinya ya, 57,33. Oke, kelilingnya jadi 57,33. Nah, oke, habis ini yang terakhir silahkan dicatat dulu yang F ya, bentuknya Pac-Man ya, yang F bentuknya Pac-Man ya ini. Nah di sini 20 jari-jarinya, pecahannya berapa? 5/8. Kita cari panjang busurnya ini dulu. Berarti panjang busurnya 5/8 dikali pakai 3,14 ya, kali 20 sorry 40, karena diameternya yang diambil 40. Ini bisa kita coret 8 sama 40 jadi 5, tinggal 5 kali 5 25 dikali 3,14 jadi sama dengan 78,5. Oke, ini 78,5. Kita cari kelilingnya, berarti 78,5 ditambah 40 jadi 118,5. maka kelilingnya adalah 118,5. Nah, demikian adik-adik untuk menghitung luas lingkaran yang tidak utuh dengan berbagai macam bentuk soal. Boleh dicatat lagi. Kita habis ini selanjutkan ke soal yang tidak ada gambarnya ya. Nah, ini soal yang selanjutnya, ini nomor 4. Jika sebuah lingkaran mempunyai luas 314 cm, tentukan jari-jari lingkaran tersebut. Nah, kebalikannya adik, sekarang luasnya yang malah diketahui. Luasnya 314, berapa R nya tuh ya. Jadi kita pakai rumus luas pi kali R kuadrat ya. Oke, kita ulang, luas sama dengan pi kali R kuadrat. Nah luasnya 314, pi nya pakai berapa? Pakai 3,14. kita coba dulu, atau 314/100 dikali R kuadrat. Oke, kakak uraikan seperti ini biar jelas. Nah, maka mencari R nya tinggal dibalik ya, 314 dikali 100/314 sama dengan R kuadrat per ya. Nah 314 dengan 314 kita coret, bisa ini ya, berarti tinggal 100 sama dengan R kuadrat, atau dibalik, R kuadrat sama dengan 100. Nah hilangin kuadratnya dengan akar 100, berarti R nya sama dengan 10 cm. Jadi jawabannya R nya sama dengan 10 cm. Oke, boleh dicatat. Sebelum kita lanjutkan ke nomor 5 nya. Oke, lanjut yang nomor 5, luasnya diketahui 38,5 ya. Kira-kira berapa nih jari-jarinya nih? Kita hitung pi kali R kuadrat, berarti 38,5. Oke, kita pakai 3,14 lagi coba ya. R nya belum ketahuan, ya belum ketahuan. Maka biar mudahnya kita ngerjakannya, perhatikan 385/10 ini 314/100 R kuadrat. Nah berarti 385/10 dikali tukar tempat 100 sama dengan R kuadrat. Nah sepertinya ini adik-adik kita tidak boleh menggunakan 3,14 karena nanti hasilnya jadi tambah desimal. Kita coba lagi dengan 22/7 berarti ya. Oke, kita ganti dengan 22/7. Oke, aku hapus lagi deh, pakai 22/7. Berarti ini sama tadi 385/10 kali 7/22 sama dengan R kuadrat. 385 kali 7 ya, 385 bagi 7 2695/220. enggak muat nih. Kita bagi 2695 dibagi 220, 12,25 kuadrat. Jadi kakak pindah ke sini,
R kuadrat 12,25. Maka kita cari akarnya nih. Nah, kita koma singkirin dulu sementara. Berarti akar dari 12,25 berapa? 30 kali 30 kuadrat 900, 40 kuadrat 6 sebenarnya lebih, berarti antara 3an, berarti 35 bisa ya, 35 karena ada koma kita taruh tengah-tengah jadi 3,5, maka R nya adalah 3,5. nah itu ya. Oke, dicatat dulu, pause videonya saja. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian ke kolom komentar ya, nanti kalau ada pertanyaan kakak usahakan kakak jawab. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, ini mirip soalnya, cuma ditanyakan diameternya. Yang nomor 6. Jadi luasnya 616 ya. Sama seperti tadi kita masukin ke dalam rumusnya. 616 ini pakai 22/7 R kuadrat ya. Kemudian 616 dikali 7/22 sama dengan R kuadrat, jadi pindah tempat. Jadi 616 dibagi 22 itu bisa, yaitu 28. Nah, tinggal 28 kali 7 196. Jadi R kuadrat sama dengan 196. 109 kita akarin, akar dari 196 adalah 14, maka R nya adalah 14 cm. Oke, sama karena R nya udah ketahuan, tinggal kita cari diameternya. Diameternya kan 2 kali 14 ya, berarti diameternya 28 cm. Yang nomor 7 juga sama seperti nomor 6, kita cari R nya dulu. L sama dengan pi kali R kuadrat, 3850 sama dengan 22/7 dikali R kuadrat, berarti 3850 dikali 7/22, 3850. Kalau kakak hitung langsung hasilnya, atau dibagi 22 dulu ya, bisa ini kita bagi 22 jadi 175. Nah, tinggal 75 dikali 7 itu 1225. Ini seperti tadi nih soalnya tadi ya, R langsung akarin ya, gini 1225 sama dengan 35. Karena R dapat 35 dengan 35, maka diameternya ketahuan, 2 kali 35 maka sama dengan 70 cm. Nah, itu tadi yang nomor 7. Oke, silahkan di pause lagi dan dicatat lagi. Nah, yang nomor 8 baca dengan teliti soalnya. Jadi jika luas 3/4 lingkaran adalah 2887,5, tentukan diameter lingkaran tersebut. Nah, ini agak sedikit tantangan ya adik. Oke, kalau pakai 3/4 kan rumusnya menjadi 3/4 kali pi kali R kuadrat. Luasnya adalah 2887,5 3/4 kali 22/7 kali R kuadrat. Nah, 2887,5, berarti ini kita hitung 3/4 kali 22/7, 66/28 R kuadrat, berarti 2887,5 dikali 28/66 sisa R kuadrat, berarti 2887,5 dikali 28, atau kita sederhanakan dulu 28 dengan 6 biar kecil angkanya, dibagi berapa nih, dibagi 2 berarti 14/33 ya. Sementara 2887 dibagi 33 bisa enggak? Oke, pakai koma semua jadinya ya. Oke, kita hitung, berarti hitung biasa aja, 2887,5 dikali 14
40.425 dibagi 33, 1225. Berarti R akar dari 1225. Sama, berarti jawabannya 35 R nya. Karena ditanya diameter, maka dia 35 dikali 2 berarti 70. Jawabannya D nya 70 cm. Oke, silakan dicatat lagi. Oke, kita bahas soal selanjutnya yang nomor 9 dan 10. Nah, di sini nomor 9, jika keliling lingkaran ada 154 cm tentukan luas lingkaran. Oke, diketahui kelilingnya 154. Berapa luasnya? Oke, rumus keliling adalah pi kali, oke, pakai 2 kali pi kali R ya. Boleh pakai ini atau boleh pakai pi kali D. Dua-duanya boleh pakai. Jadi 154, pi nya pakai 22/7 kali D ya. Maka 154 dikali 7/22 sama dengan D. Nah, berarti ini 7 ya. Oke. Maka 7 kali 7 49 sama dengan D. Oke. Setelah dapat diameternya, berarti ini jari D sama dengan 49, maka jari-jarinya adalah 49/2. Nah, ini kalau dibagi jadi desimal, jangan gunakan desimal tapi gunakan pecahan biasa aja. Kita cari luas. Pi kali R kali R. Maka luasnya adalah 22/7 kali 49/2 kali 49/2. Kayak soal yang di awal-awal tadi ya. Kita coret yang 49 sama 7. Habis ini juga sisa 11. 11 kali 7 kali 49/2. Berarti 77 dikali 49/2 sama dengan 3773 dibagi 2. 1886,5. Maka luas lingkarannya kita dapat 1886,5 cm kuadrat. Nah, jadi gitu proses dari keliling, kemudian ditentukan luas lingkarannya. Nah, sekarang kebalikannya nomor 10 ya. Oke, dicatat dulu nih. Yang nomor 10 kebalikan dari nomor 9, jadi luasnya diketahui. Oke, jadi luasnya 1256. Kita pakai rumus luas ya, pi kali R kuadrat 1256. Nah, untuk pi nya kita kayaknya kalau 227 nggak bisa, jadi harus pakai 3,14 ya. Kapan kita menggunakan 3,14, kapan 227 itu nanti kalian kalau sering berlatih dengan tersendirinya, feeling kalian akan bisa memahaminya ya, kapan menggunakan 227, kapan menggunakan 3,14. Makanya sering berlatih ya. Oke, berarti 1256 ini boleh jadi pecahan biasa. Berarti 1256 dikali 100/314. Tinggal di sini R kuadrat. Nah, berarti 1256 dibagi ya, kita coret dengan 314. Bisa enggak? Oke, bisa, adik. Ini bisa kita coretnya jadi 4. Nah, tinggal 4 kali 100 jadi 400 R kuadrat, atau R kuadrat sama dengan 400. Cari akar kuadrat dari 400. Berapa? 20. Dapat R nya 20 ya. Kita cari keliling, rumusnya 2 kali pi kali R. Nah, 2 dikali berapa? Pakai 3,14, R nya 20 ya. Oke, jadi 2 kali 2 ada 6,28 dikali 20 jadi 125,6. Dapat kita kelilingnya 125,6 cm. Oke, boleh dicatat. Nah, demikian adik pembahasan kita tentang luas lingkaran dan keliling lingkaran ya.
sering berarti ya, agar kalian benar-benar memahami soal ya, agar kalian benar-benar memahami cara mengerjakan soal. Oke, terus semangat. Nah, oke, kali ini cukup sekian video dari kakak. Jangan lupa untuk subscribe, like, share ke teman-temannya. Siapa tahu ini akan menjadi manfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.